Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du. Kemudian juga termasuk di dalam adab qada hajat ini tidak boleh seseorang itu melakukan qada hajat, baik itu kencing ataupun apalagi buang air besar di tempat-tempat tertentu seperti misalnya di jalanan atau di tempat berteduh manusia. Hal ini didasarkan kepada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqul la'inain." Jauhkanlah diri kalian dari dua tempat yang dia bisa melaknat, maksudnya yang bisa menjadikan sebab munculnya laknat atau celaan, cacian, atau laknat terhadap orang yang melakukan. Qalu wa man la'inan ya Rasulullah? Apa dua hal yang menyebabkan laknat ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim, yaitu orang-orang yang melakukan qada hajat di tengah jalan manusia atau jalan-jalan yang dilalui manusia dan juga di tempat-tempat mereka bernaung. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Abu Dawud. Kemudian juga termasuk yang berkaitan dengan adab qada hajat ini, dimakruhkan orang itu untuk dia kencing di tempat mandinya seperti kolam atau yang semisalnya, dimakruhkan dia untuk kencing atau di tempat yang tergenang, air yang tergenang. Ya, Rasulullah SAW disebutkan bahwasanya beliau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, beliau Rasulullah SAW dikatakan oleh para sahabat, nah Rasulullah SAW an yabula ar-rajulu fi mughtasalihi. Rasulullah SAW melarang seseorang itu untuk kencing di tempat mandinya. Kemudian juga termasuk larangan yang lebih lebih rinci, lebih spesifik, yaitu larangan untuk kencing di air yang tergenang. Kalau tadi dia mandi sekaligus larangan kencing di tempat dia mandi itu, kolam atau semisalnya, ya, dimakruhkan untuk melakukan itu. Kemudian termasuk orang yang kencing di tempat air yang tergenang. Misalnya air itu tidak mengalir, dia tergenang, kemudian dia kencing di tempat air yang tergenang itu, ya, yang tidak mengalir. Disebutkan di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fil ma'ir raqid, bahwasanya Rasulullah SAW melarang untuk dikencingi atau kencing di tempat yang tempat air yang tergenang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Nasa'i. Termasuk juga yang berkaitan adab ini atau yang perlu diperhatikan, bahwasanya orang ini tidak perlu beristinja karena dia kentut, ya, tetapi itu membatalkan wudunya, ya, karena angin atau kentut itu bukan pertama tidak ada nas yang menunjukkan, juga dia bukan ain seperti najis yang disebutkan sebelumnya. Kemudian juga termasuk adab yang berkaitan dengan qada hajat ini adalah jangan membawa, artinya ketika sedang qada hajat itu yang ada padanya zikrullah, ya, yang ada tulisan basmalah atau ada bacaan Al-Quran dan sebagainya, karena itu menyelisih apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk ketakwaan hati. Artinya termasuk syiar-syiar Allah itu adalah zikrullah, ada yang bacaan zikir atau ada ayat-ayat Al-Quran dan yang lainnya. Maka tidak boleh kita bawa ke tempat yang kita berqada hajat di tempat tersebut. Kemudian juga termasuk di dalam adab yang berkaitan dengan ini adalah hendaklah kita tidak berbicara pada saat kita qada hajat, ya, walaupun untuk menjawab salam. Ya, kecuali kalau ada hajah,
Adapun menjawab salam tidak. Ya. Kalau ada yang mengucapkan salam dan menjawab salam itu wajib, sedangkan dia dalam qada hajat, maka jangan dia jawab pada saat qada hajat. Tapi begitu dia selesai qada hajat, bahkan di antara sunnah yang baik ditinggalkan oleh kaum muslimin, yaitu sunnahnya untuk kita bertayammum ketika menjawab salam ketika sedang qada hajat, yaitu sebelum kita menjawab salam kita tayammum. Rasulullah SAW disebutkan di dalam hadis, beliau itu ketika sedang qada hajat, lalu ada sahabat yang mengucapkan salam, beliau tidak menjawabnya. Begitu beliau selesai, kemudian beliau mendekati dinding satu bangunan, kemudian beliau melakukan tayammum. Setelah tayammum baru beliau menjawab salam sahabat tersebut. Ya, jadi disunnahkan kita itu untuk bertayammum untuk menjawab salam ketika orang itu mengucapkan salam kepada kita. Ya, kalau kita dalam keadaan tidak dalam keadaan suci dari hadas kecil. Kemudian yang terakhir, disunnahkan untuk seseorang itu kalau mau dia qada hajat atau dia kencing, ya, terutama di tempat yang lapang atau tempat-tempat yang ada tanah dan sebagainya, yaitu di tempat-tempat yang lunak, ya, maksudnya bukan tempat yang keras dan sebagainya, karena dikhawatirkan nanti akan keciprat, ya, najis dari kencingnya atau yang lainnya ke badannya atau kepada pakaiannya dan sebagainya, ya. Dan jangan dia kencing di tempat yang keras kecuali dia menghindarkan untuk dari kemungkinan dia akan keciprat air kencingnya, ya. Oleh karena itu disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW pernah melewati dua kuburan, lalu Rasulullah SAW mengatakan Rasulullah SAW mengatakan innahuma la yu'adzaban. Jadi dua penghuni kuburan ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan keduanya ini dia tidak diazab dengan sesuatu yang mereka anggap besar. Artinya sesuatu yang besar tetapi dia dianggap remeh oleh mereka. Amma ahaduhuma fala yastatiru anil baul. Adapun salah satu dari kedua penghuni kuburan ini, maka dia itu dia tidak menutup diri, ya, dari kencingnya. Maksudnya dia tidak mencegah dirinya dari sesuatu yang menjadikan kencingnya itu bisa terciprat kepada badannya atau kepada kainnya. Dan itu kita lihat sebagian kadang-kadang orang, ya, apalagi kalau dia di jalan, kadang-kadang dia turun begitu saja terus dia kencing, kadang-kadang dia tidak istinja, ya, dan itu bisa kena dengan ancaman ini. Dan ini termasuk dosa besar kata para ulama, karena dia diancam dengan azab yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang satunya, wa ammal akhar fa kana yamshi bin namimah. Adapun penghuni kuburan yang satunya, dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang ini kata Rasulullah SAW, karena dia selalu mengadu domba. Kemudian Rasulullah SAW meminta untuk mengambil pelepah korma, lalu pelepah korma ini dibagi menjadi dua, lalu beliau tancapkan di kedua kuburan itu masing-masing. Ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah bermanfaat ini? Ya, Rasulullah SAW mengatakan, sungguh dia bermanfaat apa yang beliau tancapkan itu selama dia masih basah. Artinya itu meringankan azab bagi kedua penghuni kuburan tersebut. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dan kita melewati waktu yang sudah biasa kita lakukan. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada ilmu kita, keberkahan pada rumah-rumah kita, kepada keturunan kita, dan keberkahan kepada kita di mana saja kita berada, di mana saja kita tinggal, ke mana saja kita bepergian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dan bersama orang-orang yang kita cintai di surga Firdaus yang tertinggi, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia.
kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.